Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Kak. Semoga sehat-sehat semua ya. Apa kabar dulu? Lupa harusnya. Salam juga untuk kakak-kakak semua, Kamila, Kak Rahmat, Bang Doni, sama semua ponakan. Iya Kak, jadi ini ada sedikit pembahasan tentang kalimat atau tenses dalam bahasa Inggris ya. Jadi ada rumus simpelnya Kak, sebenarnya ada rumus matematikanya. Ini 3 kali 4 kali 3 kali 2 gitu. Maksudnya apa? Jadi 3 itu past, present, future dalam bahasa Inggris itu ada masa lalu, masa sekarang, masa depan. Lalu di tiap 3 itu ada simple, continuous, perfect, perfect continuous. Ya, 3 kali 4. Nah, 3 selanjutnya adalah ada positif, negatif, interogasi, pertanyaan. Dan 2 yang terakhir itu aktif dan pasif. Budi menendang bola, bola ditendang Budi, begitu Kak. Nah, kita akan bahas Kak, kemudahan-kemudahan agar tidak semua kita hafal, gitu ya. Tapi kita bisa paham memilih yang mana. Keywordsnya kalau simple itu biasa. Simple itu biasa. Continuous itu kata keywordsnya sedang. Perfect itu sudah. Perfect continuous itu ini masih. Saya makan tahu. Oke. Kalau biasanya bagaimana? Ya, I eat tofu. Gitu. I eat tofu. Ya, biasa gitu. Dan ini bisa jadi fakta atau kebiasaan gitu ya, itu hal yang biasa. Continuous. Continuous itu artinya sedang ya. I am eating tofu. Saya sedang makan tahu. Gitu. Negatif sama interrogatifnya tidak saya bahas semua Kak. Nanti bisa mual kebanyakan. Perfect. Artinya sudah. I have eaten tofu. Ya. Kalau ini kuncinya verb pakai ing, kalau ini verb 3 ada have-nya nih. Have-nya selalu ada Kak, dia rumus gitu. Nah, perfect continuous itu artinya masih ya. Dari beberapa saat sebelumnya lagi makan tahu, sekarang masih makan tahu. I have been eating tofu for 2 hours now. Gitu. Ya dari 2 jam yang lalu lagi makan tahu, sekarang masih makan tahu Kak. Kita pakai I have been eating. Di sini kita pengen ngasih tahu seberapa lama kegiatan itu sudah kita lakukan dan masih kita lakukan. I have been waiting for you. Saya udah nunggu kamu dari tadi. Where have you been? Kamu kemana saja? Nah, begitu. Nah, di masa lalu juga begitu, Kak. Ini verb 1 ya. Di masa lalu, I ate tofu. Biasanya ada keterangan waktu, yesterday. Yesterday. Ya, yesterday, tofu. Dan ini pakai verb 2. Sedangnya apa? Ya, sedangnya I was eating tofu. I was eating tofu. Ya kan sebenarnya nggak ada bedanya sama I ate tofu. Nah biasanya kalau yang continuous itu ada kejadian padanan. I was eating tofu when Andy came yesterday to my house. Begitu Kak. Yang ini juga sama ya. Tapi ini pakai had. I had eaten tofu yesterday
when Andy came. Nah, kalau kita pikir-pikir, bedanya apa dong ini sama ini? Kita ngomong hari ini. I ate tofu yesterday. Kemarin saya makan tahu. Satu lagi, I had eaten tofu yesterday when Andy came. Itu kan maknanya sama. Ya ini dalam bahasa Indonesia kemarin makan tahu. Nah, tapi bedanya apa? Kalau di past perfect, ketika saya bilang I had eaten tofu when Andy came yesterday, artinya saya baru aja makan tahu nih. Artinya kalau si Andi bawa tahu lagi, saya kayaknya akan menolak karena sudah kenyang akan tahu gitu. Jadi kita pakai kalimat I have eaten, I had eaten itu ada kesan yang berpengaruh di masa setelah itu. Atau enggak sarapan pagi tadi. I ate tofu this morning. Saya makan tahu pagi ini. Saya siang datang ke rumah Kamila. Kamila, I have eaten tofu. Atau lebih spesifik lagi, I have just eaten tofu, Kak. Terus Kalina bawa tahu ya. Aduh Kak, kenyang nih gitu. Itu kalimat itu sudah menolak dengan sopan. I have eaten tofu. Jadi kejadian memakan tofu itu telah terjadi dan mempengaruhi masa sekarang atau masa ketika kalimat itu diucapkan. Nah, yang ini juga I had been eating tofu yesterday for 2 hours when Andy came to my house. Gitu. Ya, itu dia mau mengisahkan sesuatu yang sangat spesifik dan dia rasa itu perlu dia kisahkan. Nah, biasanya ini untuk menceritakan suatu kronologi yang diperlukan detil, Kak. Gitu, Kak. Nah, Kak, ini di bawah juga ada ini, Kak ya. Juga ada contoh yang lengkap, yang lebih ini ada yang di bold itu berhubungan dengan rumus-rumusnya, Kak. Ya, jadi yang ini teh present, yang ini past simple di masa lalu, yang ini future. Gitu ya. Ya, memang tentu ada juga yang jarang-jarang terjadi itu. I will have been shopping on Tuesday. Nah, itu jarang kita pakai. Ya, jadi di antara 12 sentence ini ada sekitar 30% jarang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Tapi perlu kita ketahui sedikit saja untuk menambah keyakinan, Kak, dan percaya diri dalam menulis. Gitu aja, Kak. Semoga ini bisa memberikan gambaran bahwa rumus dalam bahasa Inggris itu tidak sebanyak itu. Ada polanya dan tidak perlu dihafalkan gitu ya, Kak ya. Oke, Kak. Sehat-sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.